Hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat, dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, dan masih di subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita melangkah ke pembelajaran yang ketiga. Sudah siapkan belajar hari ini? Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, apakah sistem tanam paksa itu? Dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Untuk itu, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini agar wawasan dan pengetahuan kamu semakin bertambah. Ikuti alur teksnya ya. Selamat membaca. Bagaimana adik-adik bisa mengikuti alur teks bacaan tersebut kan? Pahamilah bacaan yang sudah kamu baca tadi. Tuliskanlah informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pada buku tulismu dengan rapi. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial? Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat
ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Muqayyad Shah tahun 1514 sampai dengan 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1537 sampai dengan 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai dengan 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975. Berdasarkan penjelasan dan teks bacaan, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan. Jawab pada buku tulismu, kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang simak kembali peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Tahukah kamu keragaman sosial budaya di Indonesia? Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya, yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa.
negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara sampai Merauke, ujung Papua. Salah satu faktornya yaitu faktor keturunan. Ras di Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid. Terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid. Antara lain, orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid. Antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, ras Proto-Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Yang kedua, di samping kelompok ras tersebut, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Kemudian ada suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Bagaimana dengan daerahmu? Suku apa sajakah yang ada di sana? Selamat belajar dari rumah, tetap sopan, dan tetap semangat menjaga kesehatan.